kesalahan ini bisa diapain ya? Nah, kesalahan itu sangat diterima oleh kesenian. Kowe ra apa salah gitu. Dan saya lebih suka sih ternyata semakin kesini saya lebih suka kerja bersentuhan langsung dengan tangan gitu loh. Kan waktu kita menggambar di kanvas itu tuh bersentuhan langsung dengan kanvasnya, kita ngerasain mediumnya, kita kena cat, kita kena terpapar macam-macam alat yang kita pakai itu. Nah, sementara di komputer kita kan cuma nyentuh keyboard atau at least paling enggak atau layar ya. Saya ini sih sudah bisa memaknai itu jadi latihan hening ya, maksudnya bisa ngerasain nafas dengan puas yang digunakan. Jadi pas gini ya jangan ingat tagihan gitu. Iya, Mas Singgih ya. Mas Singgih itu masih menyimpan kemarahan yang banyak lah. Iya, terakhir ketemu juga ngobrol tuh. Dia punya banyak keresahan gitu ya, tapi kok nggak ketemu gimana cara mengudarnya gitu ya. Tapi sekarang mulai agak Iya, gabung dengan banyak orang kan Pak Singgih itu belajar buat dealing kan. benar. Ya. Akhirnya ya jadi keluarga, lama-lama Murakami itu jadi keluarga gitu. Sama Pak Eko juga gitu, sama Pak Joping juga. Akhirnya kita keluarga. Akhirnya gitu, dikit-dikit terus bikin apa, gimana, harus dilibatin semuanya. Ya Pak Singgih berapa kali ngomong, aku ora iso suwe-suwe iki cerak karo wong lho. Mesti liyane do ora kuat. Ora betah. Ora betah. Tapi pengalaman yang pas Mas Singgih pandemi dan nyaris, dia nyebutnya near death experience itu memang agak mengubah sih banyak. Dan kekhawatiran yang banyak hal yang membuat dia cemas itu kemudian juga ketemu dengan banyak orang itu lah ya, deal-nya. Iya. Dan mungkin juga butuh istirahat kali itu. Mas Niko kan tadi nyebut istirahat adalah bagian dari berkarya sendiri kan. Iya. Cerita di Stuttgart itu gimana bisa ke sana dan residensi ya itu 6 bulan? Dulu tuh kita di Stuttgart diundang sama Profesor UT Metabauer. Jadi beliau ini kurator, dosen desain di beberapa institusi di MIT desain juga. Ya di MIT gitu. Nampaknya beliau udah mengamati kami dari dulu gitu. Praktek berkarya kami yang mengawinkan antara desain dan seni rupa itu. Dia tertarik karena pernah lihat, kayaknya dia pernah lihat video kami ketika kolaborasi dengan Mas Lulu juga. Ya, terus kebetulan dia warga Stuttgart. Terus kayaknya cocok nih kalau kamu tinggal di sini buat ngamatin apa-apa yang ada di sini gitu. Ya akhirnya kami diundang ke sana. Ya jadilah 6 bulan di sana dan ya itu tadi hasilnya Murakami. Iya, banyak hal lucu sih. Jadi yaitu kami sempat ada proyek dengan beliau, mengundang Lulu juga kan, yang di Singapura. Jadi proyeknya itu datang untuk kembali. Datang untuk kembali itu ceritanya. Kita kan dari awal-awal itu loh baju-baju bekas yang biasanya di skaten gitu kan. Awal-awal namanya. Awal-awal. Jadi sekarang ya. Sekarang jadi ya dikerenin dikit lah. Dulu awal-awal namanya. Dulu namanya awal-awal kan. Terus kita dari situ, ini baju dari mana aja nih? Oh dari Korea, dari Amerika, dari Singapura, dari Jepang, di list aja semuanya. Terus, ya mesti paling enggak kan dari Singapura lalu ke Batam lalu ke Indonesia. Gimana kalau kita ngolah ini kita kembalikan ke Singapura, kita jual lebih mahal dan laris. Dan sold out. Jadi teman-teman yang di Singapura diajak untuk berpartisipasi jadi model gitu. Jadi bukan model profesional, tapi ya ada beberapa model profesional digabung gitu. Dan mereka pakai baju itu, jadi kita bikin kirap kayak kirap sekaten gitu, bikin gunungan di Singapura, gunungan baju-baju bekas gitu. Jadi itu apa ya? Ya menertawakan diri sendiri lah ya. Ya kebetulan itu acaranya di NTU, di tempat di mana Profesor Ute Profesor Ute jadi direkturnya. Iya makanya terus
ini ada nih lowongan desain itu apa maksudnya kita bukan sebagai seniman saat itu tapi sebagai desainer untuk residensi di sana. Jatahnya 2 orang. Kepake semua gitu kan. Nah, sampai sana lucu lagi kita ketemu sama direkturnya. Wah, ya itu sebuah proses yang absurd dan mengharukan sebenarnya. Jadi sampai sana orangnya tuh kayak seolah-olah tuh kayak, oh kamu yang dari Indonesia ya, dari Jogja ya, langsung kayak dia meluk. Dan jarang kan orang seramah itu gitu ya, orang Jerman gitu. Nah, yang terkenal dingin gitu. Nah, ujung-ujungnya malah akhirnya kebuka setelah kami pamitan. Jadi kita kan cerita tentang karya-karya kami yang banyak yang berbasic Punokawan itu. Kami nerang-nerangin Semar, Garing, Petruk, Bagong gitu. Dia cuma ketawa-ketawa aja. Dan akhirnya dia cerita, saya sudah tahu. Karena dia pernah tinggal di sini dan di Solo gitu. Ya cuman sebulan. Saat itu zaman-zaman mungkin zaman hippies gitu. Ya dia sama teman-temannya belajar tanpa sadar main ke pantai gitu, laut selatan gitu. Terus di situ kok ada orang yang latihan latihan nari, tapi kok ada teaternya, ada meditasinya gitu. Terus dia ngikut. Lama-lama belajar meditasi itu sebulanan. Meditasi ala Jawa? Meditasi Jawa gitu. Terus setelah saya belajar 1 bulan, saya dibilang sama guru saya, oke, kamu sekarang sudah bisa jadi pamomong untuk mengajari orang lain bermeditasi di Stuttgart gitu. Ala Jawa. Dan dia mengajari meditasi ala Jawa di Stuttgart. Jadi kita diajak meditasi bareng, terus dibilang home-nya itu yo. Maksudnya yes, iya. Yo. Bahasa Jawa. Terus habis itu rahayu, kita kan kaget ya. Aku jauh-jauh ke sini suruh ketemu kayak gini juga. Ya udah kamu balik lagi aja, kamu tuh belum cukup belajarnya. Iya, tapi itulah yang akhirnya membuat kami semakin cinta dengan kebudayaan Jawa. Dan itu kan menjadi ciri ya kalau Indie Gorillas ya Mas Miko dan Mbak Santi. Ini seperti yang saya pakai ini. Ini kan ciri yang orang dari Jawa ya nih. Mbak Santi sama Mas Miko nih. Awal mula ketemu dan istilahnya merayakan budaya Jawa dan Punokawan itu gimana Mas Miko? Ya, karena kami selalu membuat karya dengan apa yang paling dekat dengan kami. Kenapa wayang? Ya dulu karena saat saya kecil, saya diasuh oleh nenek saya dengan wayang kulit. Maksudnya setiap mau tidur disetelin radio yang nyetel wayang kulit gitu. Terus kemudian ya semuanya sangat Jawa sekali. Saya diruat gitu, ditanggapin wayang gitu. Ini di Kudus? Iya, di Kudus. Ini orang Kudus nih berarti. Tanggapin temannya wayang. Yesus nih. Iya. Tanggapin wayang gitu. Jadi mungkin alam bawah sadar saya merasa ini bukan sesuatu yang asing gitu. Terus kemudian pada saat SD, SMP gitu, saya baca komik wayang. Karena saya kan suka komik. Saya baca komik wayang, Jan Mintaraga, R. Akusasih, dan kawan-kawan gitu. Itu aja sih sebenarnya atas dasar kedekatan dan ada ininya juga sih, ada sedikit ngelesnya juga sih. Kalau misalnya nanti karya kami ini dipajang, ya misalnya di San Francisco atau di London gitu. Apa sih yang membedakan karya kami ini dengan karya-karya teman-teman dari Eropa, dari Amerika, dari Jepang. Jadi itu awalnya era-era awal internet gitu ya. Iya. Kita terpapar sama desain yang bagus kan, langsung wah ini kalau seluruh dunia itu menguasai software yang sama. Lalu bedanya apa kita dengan mereka gitu kan? Terus akhirnya kita gali-gali lagi. Akarnya cobalah dikawinin secara Cara ngawur-ngawuran dulu. Ya secara kasar gitu. Kasar lah ya. Maksudnya dikasih baju dan atribut yang anak sekarang aja gitu. Pakai sneaker, kita suka sneaker. Dikasih itu aja, terus coba didandanin gitu. Dari yang wayang benar-benar wayang kulit gitu. Ya udah sesimpel ini sebenarnya. Terus kita mulai masukin ke majalah yang kami bikin sendiri, Outmac saat itu. Nah, jadi kan ya kalau nggak ada yang ngundang ya kita harus bikin. Ya kan? Zaman itu gitu. Kalau nggak diundang ya kita bikin sendiri. Mengerjakan. Ya kayak gitu. Terus kita bareng-bareng teman-teman. Jadi itu saat itu kita mengerjakan inilah ya barang-barang cetakan gitu kayak katalog seniman, terus majalah-majalah bulanan gitu.
ada sisa cetak gitu. Sisa cetaknya itu cuma 15, jadi kita bikin majalahnya itu 15 kali 15. Ya udah karya teman-teman, tulisan teman-teman masuk situ. Gitu. Itu sih awal mulanya. Habis itu kan kita ngerasa ya kita sendiri nggak kenal ya, kita tuh lebih deket sama komik-komik Jepang, Eropa gitu ya. Terus mulai ngerasa bahwa kita tuh nggak dalam sih untuk mengenal wayang gitu. Jadi itu kayak jadi jembatan buat kami sendiri buat untuk masuk ke dalam. Sampai sekarang sih masih tetap belajar karena sampai sekarang pun kami masih tetap merasa bahwa kami belum tahu banyak tentang wayang, khususnya wayang kulit. Tapi upaya untuk kemudian menemukan itu kan kadang-kadang itu kan dekat dengan pengalaman harian ya. Nah, kedekatan itu kan positif dan negatif tuh. Kita bisa menjadi lupa atau terlalu blur gitu ya. Menjaga itu gimana Mbak Santi sama Mas Miko? Ya kadang itu kayak nggak tahu sama sekali itu sebuah berkah ya. Ya kan gitu, nggak tahu itu salah apa benar gitu loh. Kita tabrak aja kadang gitu. Ntar ya itu kita mengalami lalu tahu kesalahan kita kayak gitu terus lah gitu. Dicoba aja gitu terus-terusan terus ya akhirnya kalau semakin kesini tuh kita butuh esensinya ya. Bentuk itu hanya inilah ya karena dialek gitu ya, kayak dialek karena kita tinggal di sini di Jawa ya itu dialek aja, tapi ternyata setelah ngelihat beberapa hal di beberapa tempat itu kok ada kesamaan. Jadi kayak Kawung itu kan juga sacred geometry yang flower of life. Itu tuh di mana-mana ada gitu. Jadi nggak ada yang bisa itu Jawa gitu. Enggak juga, itu universal. Bagaimana mereka bisa nangkap data kosmik jadi sebuah pola geometrik. Kesadaran kayak gitu tuh yang kita rasakan bahwa sebenarnya untuk sadar ya semua orang punya caranya sendiri-sendiri dan kebetulan di Jawa itu hasilnya gini gitu. Jadi bukan berarti ya ini cuma Jawa aja dan Jawa yang terbaik itu enggak juga gitu. Karena itu universal, hanya wujudnya aja yang kemudian berbeda, penamaannya berbeda gitu. Terus tadi yang di Stuttgart tadi kan melihat Indigo Relax mengawinkan desain dan seni. Dan mengawinkan sekarang kawin beneran. Gimana cerita Mas Miko dan Mbak Santi awal-awal? Kan sama-sama diisi ya, seangkatan atau? Enggak, saya masuk ISI 93. Kebetulan kami dari jurusan desain. Kami ketemu karena kami kuliah di gedung yang sama gitu. Jadi jurusan desain itu punya gedung sendiri. Saya di lantai 3, Santi di lantai 1 gitu. Santi interior, saya interior, Santi komunikasi visual gitu. Karena dulu tuh ISI yang lama ya. Itu pintunya cuma 2. Makanya chance untuk sering ketemu itu besar. Besar. Jadi ya iyalah, akhirnya dulu ketemu. dia nge-band, saya grupisnya. Band apa dulu Mas? Ya dulu saya punya band di jurusan desain. Dan itu jadi tren kayak anak seni harus punya band kayak di era itu. Mas, karena zaman dulu tuh kan nggak banyak hiburan. Kita kan generasi sebelum internet. Betul, harus membuat hiburan sendiri. Iya betul, harus bikin hiburan sendiri. Nggak ada ya kita bikin gitu. Iya, jadi kita di kampus tuh banyak sekali band karena tidak ada hiburan. Kami bikin band, kami bikin sandiwara radio sendiri. Direkam pakai tape gitu. Kemudian kita bikin desain sendiri gitu. Karena nggak ada akses informasi pada saat itu kan sangat terbatas gitu ya. Iya. Jadi ya dari kita itulah saya ketemu Santi. Ya dari situ terus akhirnya lama-lama wah ini kami berdua anak pertama. Keluarga udah, kamu habis ini adikmu loh yang kuliah. Gitu. Kita udah langsung mikir kita kerja apa ini. Saya nggak mau ke Jakarta terus terang. Jadi kayak biasanya kan teman-teman langsung ke advertising Jakarta, gitu, tapi kok kayak enggak ya. Apa pertimbangan Bang mau ke Jakarta? Enggak mau rutinitas yang ngantor yang terlalu ini. Terus teman-teman yang di sini, udah jangan ke Jakarta, kamu ngerjain aja tak kasih kerjaan gitu. Bikin katalog seniman. Itu dari teman-teman sendiri. Gitu. Udahlah, jangan semuanya langsung lari ke sana gitu kan. Ya oke, jadi ini semuanya pelan-pelan aja ngalir gitu. Ya kita menerima ini aja ya. Kayak gitu, terus awal mulanya justru yang kita bikin cover kasetnya Sheila on Seven. Yang apa yang album Kisah Klasik. Kisah Klasik. Merah, wah, sampai sekarang klasik itu. Anak saya aja dengerin. Oh iya. Itu Mbak Santi sama Mas Miko. Itu sebenarnya adalah proyek desain kami yang benar-benar serius pertama kali. Kali. Benar-benar dibayar dengan proper gitu. Ada briefnya, terus ada pertanggungjawaban ke
label itu, Sony Music kan. Persis. Terus kasih nama apa nih? Akhirnya itu, udah namanya ini dikirilah situ. Oh itu pertama lahir di situ. Karena kami tidak mau ke Jakarta, di mana semua teman kami saat itu pergi ke Jakarta. Makanya kami menganggap secara apa ya, sok keren gitu, independen. Oh, indie. Dan bergerilya dari pintu ke pintu, benar-benar ketok tular sebenarnya. Ketok tular. Sebenarnya mungkin teman-teman prihatin ya. Kasihan kasih kerjaan lah. Jadi makanya ya dapat orderan pertama itu ya dari teman-teman band kan. Oke. Sama dari teman-teman seniman. Mereka butuh poster, butuh katalog, butuh apalah. Nah dari situ kami kemudian terpapar sedikit demi sedikit dengan fine art. Oke. Karena mostly yang pesen itu anak-anak patung, anak-anak lukis, anak-anak gitu. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit dari situ. Akhirnya kemudian kami ditawarin lagi untuk membuat majalahnya Yayasan Seni Cemeti. Sekarang jadi Indonesia Visual Art Archive IVA. Ya dari situ banyak kan itu perpusnya kan lengkap. Kita hampir setiap hari main ke situ, kita nonton katalog-katalog dari luar negeri, majalah-majalah, buku-buku. Semakin keracunan, keracunan. Kemudian akhirnya sampai kemudian kami diundang oleh Mela Jarsma. Saat itu beliau salah satu founder dari Yayasan Seni Cemeti, punya galeri seni Cemeti juga, yang kemudian menjodohkan kami untuk berpameran dengan seniman grafis dari mana ya? Dari Belanda, Prancis ya. Dari Prancis kayak pameran yang keliling gitu dari Jakarta, Bandung, Jogja, terus berapa kota? Terus minta ditemenin seniman atau desainer lokal gitu. Ya pameran poster sebenarnya, tapi habis itu dari situ banyak undangan gitu. Iya, keterusan sampai sekarang. Jadi kita menyisihkan uang dari hasil mendesain untuk bikin karya. Ya ada momen di mana ya itu dapat undangan terus kok duitnya habis. Gak ada duit, ditolak. Ada diundang Biennale Jogja. Gimana ini nggak ada duit? Kayak gitu ya, lucu. Awal tadi saya kembali ke yang kisah klasik itu kan awal mulai di Gorillaz dan memberi nama di situ. Dan itu kan proper dan profesional pertama itu. Itu cerita awalnya gimana? Kan tahun itu juga Sheila kan juga kayak melabrak Jakarta kan. Karena waktu itu kan skena musik nggak ada di Jogja tuh. Dan ini juga didesain oleh seniman-seniman Jogja. Awal kedekatan kami dengan Sheila on Seven itu sebenarnya dari kami nongkrong di radio yang sama. Jadi radio apa dulu? Jeronimo. Jogja banget itu. Jadi manajernya Sheila on Seven pada saat itu Anton itu kerja di Jeronimo. Dan saya hampir tiap hari nongkrong di Jeronimo karena saya main band. Saya ngirim demo ke radio itu. Dan karena tadi kan saya cerita bahwa zaman dulu kan hiburan terbatas ya. Satu-satunya hiburan yang paling berdampak buat kami mahasiswa adalah radio. Kirim-kirim salam. Buat Santi. Iya. Dibalas kirim-kirim salam, kami kemudian tiap hari ke radio itu untuk ngirim kartu ucapan itu. Kartu ucapan. Nah dari situ kan karena Mas Antonnya di situ. Manajernya. Itu Anton yang drummer itu bukan? Bukan. Anton manajernya namanya juga Mas Anton. Terus dia juga sepertinya pada saat itu kalau saya nggak salah ingat dia juga ngurusin musik-musik indie di Jogja yang dimasukkan ke radio itu. Jadi interaksi kita cukup intens. Dari situ mereka tahu bahwa kami punya bakat untuk mendesain grafis gitu ya. Ya akhirnya ya udah panggil. Klik lah lagi. The rest is history. Iya, dan saya baru nggak loh bahwa itu desain Indie Gorillaz di awal ya, baru kebuka sekarang. Gitu. Kami bikin tiga cover. Tiga cover sebagai alternatif. Enggak, 3 album. 3 album. Sampai 507 terus sama setelah itu ada yang satu Silver itu saya lupa judulnya. Iya. Tapi booming semua sih Sheila waktu itu. Dan yang awal yang kisah klasik itu kan kayak meteor ya. Ternyata kok ya nge-boom gitu. Gambarnya kan kami bikin meteor. Dan itu nggak tahu ya. Nggak tahu insting aja. Ternyata jadi meledak. Semakin meledak. Iya. Nah, tadi kan Mbak Santi sama Mas Miko kan cerita bahwa menggabungkan dua disiplin ya. Satu
interior, satu di DKV ya. Yeah. Dan kemudian kan terpapar dengan fine art juga. Nah, kalau melihat disiplin sekarang terpilah-pilah dan kayaknya sendiri-sendiri itu gimana Mbak Santi sama Mas Mika? Ya dulu kami dapat kritik kayak, terutama kayak anak isi tuh sukanya nonton buku tuh yang ada gambarnya aja. Nonton buku yang ada gambarnya. Jadi kayak jarang membaca kesannya gitu. Terus visual. Ya malam-malamnya ya seiring kita belajar tuh kayaknya ya kita harus belajar banyak hal gitu. Minimal dari obrolan, kalau nggak suka apa ya baca buku tebel-tebel dari obrolan gitu aja gitu. Nah makin lama bergaul dengan teman-teman yang lebih luas, jadi ya itu kayak kebutuhan Tuhan kami ya. Termasuk ya ada senior-senior yang ngasih tahu, kamu kalau ke luar negeri ketemu seniman yang di luar, kamu harus tahu, harus bisa nyambung kalau diajak ngomong gitu ya. ini. Jadi kamu harus banyak baca gitu. Jadi ya seneng ya dapat senior yang care gitu. Maksudnya yang ngomong apa adanya gitu. Nah, dari situ ya kita ngerasa kalau sebenarnya ya kita harus punya pengetahuan dasar yang holistik gitu lah ya. Supaya ya hasilnya utuh, menyeluruh, terus bisa lebih bermanfaat gitu. Nah, kalau cuma kenapa? Satu sisi aja kayak gitu terus deh, maksudnya nggak bisa berkembang. Makanya juga kan berkolaborasi dengan banyak disiplin ilmu ya. Iya. Itu sebenarnya awalnya sih bisa karena kita bergaul dengan banyak pihak, banyak dari teman-teman dari lintas disiplin gitu. Sebenarnya awalnya untuk memperkaya karya kami sendiri sih. Sebelum ada kebutuhan ya di awal. Sebelum akhirnya kami tersadar bahwa ya hidup kayaknya harus holistik gitu. Tidak terfragmentasi gitu. Kalau misalnya kita bergaulnya dengan seniman aja, dengan desainer aja, pasti mungkin karya kita juga tidak akan berkembang. Hanya sebatas teknik gitu ya. Hanya di visual aja. Gitu. Itulah kemudian ketika kami bergabung dengan Murakabi, kami merasa bahwa wah, kenapa nggak dari dulu kita seperti ini gitu. Jadi kita bikin yang dampaknya tuh luas, semakin luas, tidak cuma meninggi aja, tapi meluas gitu. Meluas. Karena kalau kita semakin meninggi aja itu kan gampang tumbang kan. Kalau misalnya kita meluas, akarnya semakin lebar, kokoh, kita juga semakin kuat, semakin kokoh. Gitu. Itu pentingnya tadi hibernasi 6 bulan itu. Boleh 6 bulan nggak ngapa-ngapain itu kemewahan banget. Makanya. Part of kerja itu kan berlibur atau tidak ngapa-ngapain itu part of kerja ya. Tadi satu sisi Mbak Santi nyebut soal ya kita berkarya, kita juga melakukan hal yang ada bisnisnya gitu ya, ada modalnya untuk kemudian berkarya. Itu kan dua hal yang mungkin agak berbeda ya. Nah membagi itu gimana Mbak Santi? Mana yang ini gue untuk menghidupi proses berkarya kami berikutnya gitu. Nah pada akhirnya kan kita harus lama-lama kita harus milih sebenarnya. Karena nggak bisa kalau jadi saat itu kan karena kita berawal dari desain grafis, kita cari uangnya di situ. Terus lama-lama setelah karya kita tuh ada yang mengapresiasi, ada yang mengkoleksi, gimana kita berani nggak? Untuk melepaskan diri dari untuk fokus hanya ke seni rupa gitu. Dan itu ya satu paket sama resikonya tentu. Ya udah kita milih ini dengan resikonya ya. Gitu. Jadi ya harus fokus karena nggak bisa kayak aku juga ini terus sembari ini, tapi kalau harus ada pengorbanannya lah harusnya. Gitu. Dan kami memilih seni rupa sebenarnya simpel saja sih, karena ternyata kami tidak harus bekerja dengan brief gitu. Kami bekerja atas kemauan kami sendiri. Kami lagi pengen bikin ini, asik bikin. Kok rasanya lebih merdeka ya. Akhirnya kita memilih untuk jadi seniman daripada jadi desainer. Gitu. Walaupun pada akhirnya kita juga ada beberapa kayak commission, ada brief itu. Tetap positioningnya berbeda gitu. Nggak semerta-merta mengerjakan aja, tetapi jadi maksudnya ada dialog dan kita masih lebih bisa didengarkan gitu karena setara ya dengan klien dengan jadi maksudnya udah tahu kan stylenya gini, jadi nggak mungkin tiba-tiba
berbeda jauh karena apa brief atau maunya klien gitu. Enggak gitu. Jadi paling enggak lebih nyaman diskusinya gitu. Dan ya saya ingat tiba-tiba kalau zaman dulu itu saya sering lembur di depan komputer seharian gitu ya. Bertahun-tahun gitu. Saat itu saya masak gitu. Terus kok rasanya nggak enak. Mungkin saya karena nggak menikmati momennya, jadi saya langsung pengen diadu. Ini gimana ya? Nggak bisa kontrol Z, copy paste gitu. Dan, saya sudah sakit ini. Ya saya butuh media lain. Jadi dengan menggambar langsung, pegang alat, pegang kuas gitu, kita bisa menerima kesalahan-kesalahan. Lalu di-link sama itu. Dan itu kan manusiawi banget jadi. Dan kesalahan ini bisa diapain ya? Kesalahan itu sangat diterima oleh kesenian. Kowe ra apa salah gitu. Jadi itulah kenapa terus kita ya memilih untuk berkesenian itu. Karena ruangnya tadi menjadi kemerdekaan satu dapat, lalu kemungkinan untuk berbuat salah juga diterima kan. Nah itu malah deal dengan itu kan menarik. Iya, ya sebenarnya cara untuk menyembuhkan diri tadi, tapi tanpa sadar ya menyeimbangkan antara analog digital gitu. Karena kalau di komputer kan untuk melihat hasil jadinya langsung butuh proses kan, ngeprint dulu atau nyetak dulu. Belum tentu printnya sesuai dengan yang ada di bayangan. Jadi semakin kesini kita sudah semakin yang misal kita mendesain di komputer lalu jadinya bisa beda. Karena ya mengalir tadi lebih santai, lihat nanti ada kemungkinan apa. Memberi ruang untuk kemungkinan-kemungkinan. Ada kesalahan-kesalahan yang ternyata ini bagus juga ya kayak gini. Ya udah gini aja. Gitu. Itu sih jadi. Serunya seni kayaknya di situ ya. Jadi ada ruang-ruang keterkejutan ya yang nggak terduga dan kemudian itu menjadi respon yang bagus ya. Ya kan yang tahu itu salah apa enggak, sesuai apa enggak kan kita aja gitu. Orang juga. Ya mengelola ego, mengelola inilah ya, ekspektasi gitu-gitu. Dan saya lebih suka sih ternyata semakin kesini saya lebih suka kerja bersentuhan langsung dengan tangan gitu loh. Kan waktu kita menggambar di kanvas itu tuh bersentuhan langsung dengan kanvasnya, kita ngerasain mediumnya. Kita kena cat, kita kena terpapar macam-macam alat yang kita pakai itu. Sementara di komputer kita kan cuma nyentuh keyboard atau at least paling enggak atau layar ya. Rasanya beda Mas. Lebih apa ya? Lebih natural gitu kesannya. Iya. Dan sekarang saya ini sih sudah bisa memaknai itu jadi latihan hening ya, maksudnya bisa ngerasain nafas dengan puas yang digores. Jadi pas gini ya jangan ingat tagihan gitu. Jadi enjoy the moment ya. Sekarang ya itu di depan disyukuri aja gitu. Ngerasain ada angin nih lewat. Oh ada angin, terima kasih gitu. Jadi yang tertoreh di kanvas itu ya strugglingnya kita ya, upaya kita untuk hening itu tadi gitu. Karena kita pada saat prosesnya itu kami membiasakan diri untuk senang. Jadi kami sebisa mungkin pada saat melukis gitu, kita jangan sampai marah, jangan sampai anxiety. Karena kan kata orang-orang zaman dulu, kalau kita bikin tape itu atau bikin kombucha tempe itu, kan kalau sambil marah nggak jadi. Sama juga dengan melukis. Ketika kami agak nesu gitu, agak marah itu, kok rasanya tuh pasti jelek gitu loh Mas. Ada sesuatu yang nggak pas gitu. Lagi desain, ada teman yang datang ngobrol, curhat. Terus ngerasani gitu. Terus bisa dilihat, kok jelek ya? Udah nggak usah dipakai. Kok jelek ya? Bikin lagi itu tersadar ya. Kita sadar sih kayak gitu-gitunya bahwa itu tuh kan transmitter energi juga. Iya, betul. Pada saat melukis, pada saat kita berkarya itu kalau bisa energi kita juga energi yang baik, positif, baik gitu. Penuh cinta, compassion. Kalau itu kan soalnya langsung tertuang di itu lewat goresan itu kalau melukis, seret itu. Kalau marah itu dalam kasus kami ya, pasti kok rasanya karyanya jelek gitu, kelihatan gitu. Jadi kayak ada ruang yang tertuang di situ ya. Iya. Apa energi di dalam energinya keluar di situ. Ke situ, tertransmit ke karya itu. Berarti kalau
Kalau pengalaman ini menghadapi kayak artificial intelligence itu gimana, Mbak Santi sama Mas? Saya nggak takut sih Mas, karena saya merasa bahwa artificial intelligence ini cuma tools gitu. Kreativitas manusia lah yang menungganginya. Hal ini kan kalau saya boleh menganalogikan kan pernah terjadi pada saat awal abad ke-20 ketika ditemukan pertama kali fotografi gitu. Pada saat itu kan seni lukis kan guncang. Iya, persis. Terus wah madesu ini karena ini semuanya sudah bisa direkam dengan sangat foto sempurna. Gitu. Nah, dari situ kan kemudian muncul modernisme. Muncul karya-karya yang tidak serta-merta fotografik gitu. Nah, saya yakin ini nanti juga pasti akan seperti itu. Jadi kita mungkin akan punya kemungkinan-kemungkinan baru justru karena lahirnya AI ini. Jadi sebagai tools ya? Iya, saya sih yang malah seneng kayaknya. Saya juga sudah mulai belajar pakai prompt. Promptnya itu yang menentukan sebenarnya. Ya kaget-kaget sendiri, wah asik juga dia. Itu sikap positif sih, dan itu sebenarnya juga di media terjadi ketika awal ada cetak, lalu ada radio, itu kan orang cetak, wah ini akan radio, terus TV, wah ini sekarang YouTube. Ya, semuanya menjadi seolah-olah akan memakan ya, tapi akhirnya jadi keseimbangan baru juga, memberikan ruang yang sama. Karena itu hukum alamnya kan seperti itu kan ya. Ya selalu ada positif negatif, kita mau kemana, ngambil yang mana gitu aja sih. Terus ruangnya tadi Mas Miko sama Mbak Santi buka untuk banyak disiplin masuk. Belakangan juga ada Pak Eko dengan Mas Singgih, itu kan juga disiplin yang berbeda. Dengan disiplin yang berbeda, ya experience atau pengalaman apa yang mau didapat Mbak Santi? Ya sebenarnya sih kita belajar dari proses-proses beliau-beliau ini. Jadi Murakabi diantaranya tempat kami belajar mengumpulkan maestro idola kami. Jadi sebenarnya ruang buat idola ya? Sebenarnya itu mengumpulkan idola-idola kami aja sih. Betul Pak itu. Jopin. Pak Jopin. Saya udah mendalui semua ya. Iya. Dan dapat bonus Mas Cindil dari Pak Jopin. Saya ajak Mas Gunawan Marianto ya, karena saya nggak pede kalau harus membacakan puisi katanya gitu. Ya mari terus ya asik, semakin asik. Jadi apa ya sebenarnya ya itu dari dulu kami mengamati proses banyak orang, dari situ kita ambil esensinya gitu. Baik dari arsitektur, dari desainer produk, dari sastrawan, mana aja itu kegalauan mereka apa, kemarahan mereka apa, cita-citanya apa. Lalu juga mereka butuh medium yang berbeda untuk memperluas idenya. Sebenarnya Pak Jopin itu terakhir juga bilang gini, Mbak, kalau karyaku tuh hanya kembali jadi yang outputnya verbal aja, aku sebenarnya nggak tertarik. Ya mari kita bikin sesuatu jadi project-project yang divisualkan dan sebagainya gitu. Ya visual dalam bentuk nggak hanya terus digambar ya, tapi bisa sesuatu yang lebih luas lah. Bahkan itu jadi bisa dikonsumsi banyak orang, itu kan akan lebih manfaat gitu. Ya, sebenarnya kami saling memperkaya sih. Hubungan kami dengan senior-senior ini, idola kami ini sebenarnya mutualistik gitu. Jadi dan kadang para maestro itu merasa kadang kesepian ya. Karena nggak ada teman sharing. Tidak pernah ada yang bilang salah misal, atau punya sesuatu tapi nggak ada yang mau jadi kaki. Nah, sedangkan teman-teman yang muda-muda ini saya butuh tuntunan supaya kami lebih terarah jalannya gitu. Jadi kita generation gap-nya cuma lumayan panjang ya, sama yang terakhir tuh mungkin angkatan ya lahir 96 gitu ya. Ya itu mereka masih tergabung di Murakabi gitu. Jadi akhirnya mereka jadi transfer pengetahuan dan pengalamannya itu terjadi. Dan yang di tahun 2020 itu kan sandang pangan papan puisi. Jadi sebelumnya sandang pangan papan. Lalu setelah baca-baca buku Pak Jopin, terus kok kayaknya bisa relate sama ini. Nah kami menganggap sandang pangan papan itu kebutuhan material. Puisi itu spiritual. Kitab-kitab suci itu kan puisi ya. Tapi puisi Pak Jopin itu lebih ke sehari-hari, sangat
banyak orang yang relate, tapi punya kedalaman spiritual gitu. Jadi kita gabungkan gitu, bahwa saat kita mengkonsumsi yang material ini, itu juga ada sisi spiritualnya loh, gitu. Jadi itu holistik, gitu. Jadi kita pengen cerita yang seperti itu, gitu, supaya orang saat mengkonsumsi sesuatu tuh lebih sadar dan punya kekuatan memilih. Gitu. Kalau orang melihat warga negara penduduk Indonesia itu banyak dan kemungkinan itu akan dimanfaatkan oleh negara asing untuk ya kamu cuma jadi konsumen pasar, gitu. Ya? Nah saatnya sebenarnya itu bisa di turn back jadi kayak kamu punya kekuatan memilih, benar nggak? Ya asal ada produk yang dari dalam negeri yang benar-benar bagus gitu. Ya. Itu kan kalau kayak piramida itu kan yang terbawah yang harus dicukupi. Jadi yang daya beli yang sebenarnya kurang bagus, tapi justru itu banyak loh. Jadi amati aja produk-produk yang sebenarnya produk jutaan umat, dia pemiliknya lebih kaya dibanding yang produknya sedikit tadi. Sedikit dan sangat mahal. Gitu. Jadi kalau kita membenahi mutu produk-produk yang bisa mereka mereka beli, otomatis itu menaikkan kualitas hidup mereka. Jadi basic-basic kayak kebutuhan sehari-hari itu kualitasnya bagus, tapi tanpa harus mahal. Itu bisa loh diupayakan. Misal kembali ke alami. Itu kan seharusnya banyak hal yang bisa di-cut gitu ya. Dan itu tuh merata dan semua orang bisa. Itu kan paling nggak berarti yang tadinya aku makan ini, sekarang ini itu kan naik kualitas hidupnya. Itu sih yang ingin kita Murakabi. Jadi termasuk kayak desainer sekelas Pak Singgi ya, kelas dunia, tapi mau membuat sesuatu untuk Murakabi dan bisa diduplikasi oleh banyak orang, itu kan juga memberikan kualitas itu dan bisa dinikmati seluas-luasnya. Itu sih pengennya gitu. Yang tadi yang Mas Miko nyebut nggak meroket tapi meluas ya, karena itu pijakannya menjadi lebih kokoh ya. Jadi kayak Pak Singgi guyonannya ya, aku pengen suatu saat karyanya ini Grillers itu ya ada di balai desa gitu. Kayak gitu-gitu maksudnya. Besar ya sangat memungkinkan. Jadi kayak gitu loh, maksudnya akhirnya nggak hanya dikonsumsi oleh orang-orang tertentu aja gitu. Nah kita terbuka mengajak siapa aja sebenarnya setelah ini. Gitu. Masuk ya dengan proyek Pak Eko itu ya? Iya. Eko Prawoto. Menyusur Eko Prawoto. Kemarin saya lihat di Arjab. Cerita apa sebenarnya yang mau disampaikan di situ, Mbak? Ya, Pak Eko kan sering mengungkapkan kata-kata yang sama terus-menerus sebenarnya. Ketemu siapa ya itu lagi yang disampaikan gitu. Sampai teman saya dia nanya, Pak kok yang diceritakan itu terus? Ya gimana Mbak? Itu ibarat pohon apel yang menjatuhkan buahnya. Nah, entah sampai kapan itu ketemu Newton. Itu emang terus-terusan ya. Gitu, jadi kayak Pak Eko tuh gitu. Analoginya keren juga. Saya baru ngerti juga ya. Nah, akhirnya kita mengumpulkan puzzle-puzzle itu dengan menyusurinya bersama-sama. Kan ada yang terinspirasi tanpa pernah bertemu langsung, ada yang hanya kepo-kepo aja tapi tergerak gitu. Jadi marilah kita menghimpun pengetahuan ini secara bersama. Jadi ini kayak lab atau kayak perpustakaan yang sangat cair gitu. Meluaskan jatuhnya apel sehingga ketemu Newton yang lain. Ya siapa tahu kan gitu. Dan nggak harus itu berwujud arsitektur kan, apapun gitu. Iya. Triggeringnya dari karya itu atau dari hal itu, tapi wujudnya bisa macam-macam. Betul. Masuknya dari satu sosok, tapi kita bisa melihat secara luas. Gitu. Dan termasuk rumah ini kan, rumah yang disosokkan oleh Pak Eko tadi. Saya tanya Mas Eko ini, saya agak ragu tadinya ini. Oh ya? Pak Eko karena agak berbeda. Saya kan? Tadi agak industrial. Tapi Mas Eko menyebut ini karena beliau memposisikan dirinya hanya sebagai bidan, sebagai ikut membantu melahirkan. Gitu. Yang punya rumah inilah yang harusnya lebih tampak ini, jati dirinya dalam tanda kutip gitu. Jadi beliau ini saya cuma ikut deliver aja. Jadi saya mengamati pada saat proses membangun rumah itu, beliau juga mengamati kami. Kami senang apa, terus sehari-hari kami ngapain gitu. Terus kami
pada saat itu kami sedang getol-getolnya main sepeda. Oke. Iya. Itu makanya banyak sepeda. Makanya iya. Ini karya Pak Eko. Karena itulah kemudian Pak Eko akhirnya menaruh part-part sepeda di langit-langit untuk kemudian digantungin lampu. Gitu. Jadi ini juga sebenarnya beli dari pasar loak yang sudah rusak-rusak gitu. Oke, cat ulang ya. Iya, dicat ulang. Dan sejak awal tuh saya paham sih style Pak Eko gitu. Tapi entah kenapa saya gini Pak, untuk rumah ini sepertinya tidak ada detail ornamental dari Pak Eko. Dan ternyata memang itu yang tidak mudah orang sekali masuk ini Pak Eko bukan ya, gitu loh. Nah, saya merasa bahwa Pak Eko beyond itu gitu. Ada lapisan lain dari keruangan, dari pemikiran. Yang sangat Pak Eko sekali. Yang sangat Pak Eko sekali dan beberapa orang bisa menangkap, wah ini Pak Eko sekali gitu. Dan beliau saat masih hidup pun, sopo mbak saya bisa ngerti gitu. Jadi menarik gitu. Orang nggak yakin tapi ya itu. Menangkap ide-idenya Pak Eko instead of hasil akhirnya. Jadi di luar atribut kejawaan, terus di luar mungkin penggunaan material juga. Itu bagaimana ciri khas itu ada, itu kan jadi sulit ya, tantangan gitu. Ya ada sih permanen ruang, detail-detail. Dan Pak Eko tuh iseng gitu ya, sering iseng kan ciri khasnya. Nah itu menarik. Jadi ada yang bagaimana kita tidak, kalau di lantai atas itu kita nggak ngerasa tidak terkoneksi sama lantai bawah, makanya ada jendela-jendela itu nanti kalau ke atas bisa lihat gitu. Jadi bisa ngerasain orang datang dari dalam rumah gitu. Itu kayak punya power gitu ya, aman gitu loh. Kontrol ada di pemilik. Nah itu Pak Eko gitu. Terus ramah sama tetangga. Ya itulah kenapa pagar rumah ini sangat terbuka. Sangat terbuka. Kayak tadi saya bisa keluar masuk situ dengan. Dan sebenarnya kita pernah nyoba, coba bener-bener nggak usah dipagari piye. Tapi karena kita di lingkungan komplek, mindset orang kan kalau nggak ada pagar aku boleh masuk gitu. Beda sama yang di perkampungan sebelah sana itu ya 1 kilo dari sini itu Kayen ya, itu bisa kayak gitu. Tapi kenapa di sini enggak? Jadi kita ngetes dulu kalau aman, ya udah nggak usah ada pagar. Tapi ternyata pemulung masuk langsung ngambil terus ya gitu karena ini komplek maka harus ada pagar sebagai gitu. Itu mindset orang. Iya, bagian dari teritorinya. Akhirnya ya kita bikin tetap pagar tapi rendah. Gitu. Mas Santi sama Mas Niko kan memilih berkantor, berstudio di rumah. Nah itu memilahnya itu gimana? Karena kan banyak orang, saya ketemu beberapa orang, jangan pernah bawa pekerjaan ke rumah. Nah ini malah bikin pekerjaan di rumah. Nah, kalau dulu kami ngontrak itu 1 lantai kan. Buka kamar aja udah kantor gitu kan. Tapi sekarang naik atas bawah lah ya. Ada pemisahnya ya, yang beda? Atas kita tinggal di atas, bawah kantor. Kayak gitu. Terus kita berpikir belajar dari yang sebelumnya, itu dengan 1 lantai dan 1 ruang kerja itu kita nggak ngerti waktu. Jadi kurang cahaya dan sebagainya. Saya bertahun-tahun juga kayak duduk terus, kebanyakan duduk. Akhirnya kami sadar bahwa kita harus melatih diri untuk tanpa sadar kita gerak gitu dengan banyaknya tangga. Jadi tangganya itu nggak nyambung dari sini naik. Ini kan turun terus naik lagi ke sini gitu. Ini membuat gerak. Jadi minimal paling enggak ya 1.000-2.000 langkah sehari tanpa sadar gitu. Dan kalau nggak dilatih dari sekarang kan jadi lemah gitu ya. Maksudnya saya lihat orang-orang Jepang gitu, orang Cina itu naik turun gunung sepuh-sepuh gitu bisa kan, berarti dari muda sudah biasa. Terlatih. Makanya mindset orang kayak, wah besok kalau tua ini gimana ini lah. Itu tuh udah nggak gitu, mulai dari sekarang dong gitu. Itu membantu kami untuk bisa menjaga kesehatan. Terus yang kedua ya karena kesehatan kan penting kan. Memang terus terpisah gitu, terus kantor di bawah, kerjaan di atas. Walaupun ya kita berpikir ya terus ini ya kreativitas kita pikirkan terus tuh ya bisa, nggak ada pembatasan. Oh ini udah jam segini aku nggak mikir seni kan nggak mungkin ya. Tapi paling nggak secara fisik, secara ini tuh kita udah nggak ngerjain itu paling nggak gitu. Dan sejak usia 30-an saya udah saya nggak bisa lembur lagi.
Tidak mau, bukannya nggak tidak mau, bisa. Nggak mau. Nggak mau. Dan kadang kalau dipaksa udah ngantuk aja tidur. Ya karena itu tadi istirahat bagian dari kerja. Betul. Karena kalau udah dipaksain di situ terus, Pasti jelek nggak ada hasilnya. ide, ngapain juga Stuck terus tetap juga ya? kerja kan. Jadi udah deh, mending tidur, jalan-jalan, nyapu, Ketemu lagi. apa gitu. Gitu sebenarnya. Jadi karena perasaan bersalah kan kita kayaknya aku harus tetap di sini. Siapa tahu ada ide, ternyata Enggak juga, gitu. dipaksain nggak bisa. Oh, tipikal Mas Santi sama Mbak Santi, Mas Miko nggak tipikal yang memaksakan sampai dapat gitu nggak? Jelas. Enggak. Kita lebih percaya pada yang mengalir itu lebih bagus daripada yang dipaksa. Nah kemarin semakin ditunjukkan secara fisik oleh Mas Bri Redana. Oh, sini. Jadi saya Senior berapa saya. kali belajar menulis sama beliau. Oke. Pertama waktu pandemi itu online. Ya, ada Terus kelas kemarin online. Mbak Vivi bilang, San, ini mau launching buku, ada kelas menulis, ikut nggak? Ikut gitu. Ternyata sampai sana kita nggak belajar teori, tapi belajar gerak. Oh, ini. Apa ya? Ya hanya dengan cara jalan pelan. Oke. Jalan pelan aja. Kita kan kadang yang penting pelan-pelan banget, tapi nggak ngerasain Kaki kena kakinya apa. kena apa dulu, apa, terus ototnya dirasain, yang menggerakkan dengkulnya, pinggangnya, apa-apanya itu tuh didetail sama Wah, ini praktek beliau. kesadaran banget. Betul. Nah dari situ dikasih tahapan di mana saat kamu fokus ke badanmu yang digerakkan sampai pada akhirnya terakhir sudah lupakan semua itu. Sekarang ibaratkan dirimu adalah air terjun. Coba kamu nyentuh bungkuk, nyentuh tangannya bisa nyentuh lantai enggak? Justru saat saya merasa saya lepas, saya sampai lantai gitu. Kalau coba pegang lantai itu kan biasanya kadang pertama kali nggak kena gitu ya. Enggak. Jadi begitu mengalir, begitu lepas, kita nggak terlalu fokus di ini, itu malah bisa. Malah bisa. Jadi saat itu saya dikasih satu kata. Ini ada satu kata, silahkan dibikin sebuah cerita. Wah, sulit. Ada yang kesulitan saya bilang gitu. Kenapa? Ya ini karena saya terlalu fokus di kata-kata ini, saya nggak mengalir. Itu dia gitu. Jadi kamu harus menipu pikirannya untuk mengalihkan itu ke tempat lain. Yes. Setelah kamu tertarik pada apa yang ingin kamu tulis, kata-kata itu bakal masuk kan, dengan sendirinya. Saya tadi menyentuh lantai tadi. Iya, gitu ya. intinya gitu. Sekarang saya udah belajar kayak, wah ini aku mulai sepaneng di sini nih. Udah, tinggal aja dulu gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kayak membagi ruang itu kan penting ya. Misalnya saya pernah lihat postingan Mbak Santi itu Mas Miko. Jadi jam berapa gitu ya pakai sepatu bekerja karena jam kerja gitu. Oh iya, kalau itu ya cara mendisiplinkan diri sama membangun mood ya. Membangun atmosfer ya. Jadi Ya kalau di rumah sendiri kadang kan seolah-olah nggak perlu ada yang atur atau nggak ada disiplin gitu ya. Jadi kita memaknai itu sebagai sebuah keasikan gitu. Kalau kita pada saat bekerja sudah bermodalkan asik, ya pasti akan asik terus. Jadi maksudnya berdandan tuh untuk diri sendiri kan. Untuk diri sendiri. Kita ngerasa kita nyaman, kita seneng, kita merasa ya kayak ibaratnya mandi gitu. Tapi ini udah sampai dandan rapi, nggak kemana-mana ya udah. Cuma ngantor turun ke bawah gitu aja. Itu selain rasanya itu juga beda. Dalam rangka menghargai apa yang akan kita buat. Oke. Gitu. Ya, Jadi proper gitu ya. Proper. Jadi Terus kalau orang lain ibadah tuh kemana gitu, ya harus inilah bertemu Tuhan, harus rapi katanya gitu. Ya. Baju terbaik lah kalau iya, dipakai benar. kalau Kami ibadah akan itu. bertemu dengan karya kami sendiri. Itu juga Ya, harus dihargai bertemu. gitu. Iya. Nah, sebagai seniman ini seringkali ada diskusi sih, gimana sih mendisiplinkan diri sebagai seniman? Karena seniman satu sisi kan sangat luas ya dan bisa disebut liar gitu ya. Tapi pada satu sisi juga dia harus disiplin untuk membentuk sikap atau karakter sendiri. Ya itu salah satu kunci supaya bisa lebih bertahan, bisa sustain, disiplin. Mau bertahan nggak? Jadi kalau nggak mau bertahan, kita harus belajar untuk memimpin diri sendiri karena kendalinya di diri kita loh. Nggak ada yang kayak aku nggak berdaya mengatasi diriku sendiri itu, ya ampun itu nggak bisa gitu. Kamu harus punya kontrol terhadap dirimu sendiri, kamu yang pegang gitu. Jadi ya itu bukan berarti saklek kayak kamu harus gini 9 to 5 gini, enggak juga, cuman sekarang kan cara menghargai sesuatu kan dengan kita melakukan sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik.
Jadi bakat tuh kita akhirnya merasakan bakat tuh hanya mungkin 10%. Ada yang bilang 1%. Iya, selebihnya itu kerja keras. menggunakan Latihan. upaya yang terbaik, terus berjejaring. Jadi apa ya, nggak ada proses belajar yang mandek gitu kan. Iya, iya. Jadi ya contohnya banyak ya, maksudnya karyanya bagus, orang pengen ketemu terus ngaret atau nggak bangun-bangun gitu-gitu dari simpel gitu, terus bertahun-tahun gitu, terus gimana mau? Itu justru tidak menghargai dirinya sendiri gitu. Ya kami bersyukur tuh dengan berupaya yang terbaik kan. Siapa lagi yang mau menghargai diri kita sendiri kalau nggak kita ya? Jadi kesempatan itu ya bertemu dengan kesiapan gitu aja. Kesempatan ketemu siap, itulah sukses kan. Gitu. Dan keberuntungan kalau orang menyebut Padahal itu nggak semata-mata keberuntungan sebenarnya. Itu kan laku yang dilakukan secara tertib. Kita harus memenuhi variabelnya dong gitu. Jadi input mesin semestanya itu harus pas dilakukan. Gitu. Kayak kamu besok jadi seniman yang gini. Tapi kalau nggak dilakuin ya tidur terus ngapain gitu, nggak bisa. Gitu. Kayak nggak pohon apel yang nggak menjatuhkan apelnya nggak akan ketemu Newtonnya tadi kembali tadi. Tiba-tiba dia nggak berbuah, Newton lewat nggak tahu tuh. Nah itu ya fungsi disiplin tuh di situ ya. Tapi mendisiplinkan diri susah nggak Mbak Santi ini? Saya sulit. Nanti kontrol kan, apalagi di rumah sendiri tuh nggak ada yang ngawasin kan sebagai pemilik studio. Agak sulit. Saya orang yang kalau pagi itu butuh waktu lama gitu untuk bangun gitu. Maksudnya harus ngapain dulu. Tapi gitu. itu kemewahan loh Mbak. Ngopi dulu. Pagi yang lambat itu kemewahan orang-orang. Dan saya baru gitu. gini, hey ini orang lain nggak dapat kayak gini loh. Kamu tuh ngapain aja gini terus, tapi gitu. Kadang gitu. Jadi apa ya? Ya itu memang saya baru sadar bahwa itu berharga banget. Waktu yang berharga. Ya kalau nggak punya kesempatan gitu pun kan punya cara lain yang memang harus menang dulu gitu. Jadi kan pertama badan kita menang, pikiran kita juga nggak ngelantur, baru nanti bisa recharge dulu, begitu recharge baru bisa kerja. Dan itu jadi kayak sekarang kecenderungan sih orang-orang di kota ya. Bener sih Mbak Santi nggak memilih ke Jakarta. Karena nggak akan punya kemewahan pagi yang sesantai itu. Jakarta tuh sebelum tidur udah mikir besok macetnya gimana kan. Apalagi baru bangun itu pasti udah kepikir. Lalu, tapi sekarang ada gerakan yang kita bisa sebut gerakan atau kerinduan sebenarnya. Orang-orang kota itu untuk menyadari lagi ketika bangun dia kakinya tuh menapak yang kiri atau yang kanan dulu sih itu kan bantu untuk dia menyadari kan nggak ngalir kayak mesin aja kan dan melakukan sesuatu secara lebih bermakna ya dia melakukan ini karena saya sadar melakukan ini bukan karena rutin aja itu ya yang paling simpel dan kita sering nggak sadar tuh kan kita nafas itu persis, otomatis itu tuh sangat jelek banget ya bahwa tubuh kita otomatis jalan. Tapi justru dengan kita sadar bahwa lewat nafas itu kita dihidupi, itu kita bersama Tuhan. Kita dikasih selalu. Kok kamu lupa gitu. Jadi sertakan momen saat kamu merasakan nafas itu di semua kegiatan. Dengan itu kamu ya selalu bersama Tuhan gitu. Jadi ada daya lebih yang untuk membantu kita untuk terus-menerus ya berdaya dan bisa menjernihkan segala hal yang memang kurang selaras gitu. Nah, jadi nafas itu kan basic. Nggak pilih-pilih kamu orang mana, agamanya apa dapat gitu. Semua. Punya uang apa enggak gitu. Bahkan udah di titik terendah pun tuh kamu masih bisa nafas loh gitu. Nah itu tuh yang saya ngerasa wah ini penting gitu. Ini cuma-cumanya pemberian itu kan, nafas itu. Jadi saya sering tuh kalau ngerasa kayak mulai di luar itu nggak nyaman lah, banyak hal yang tidak sesuai ekspektasi, itu tempat saya berpegangan. Jadi dengan ngerasain nafas tuh kok kayak saya tuh kayak pegangan gitu. Nah, dari situ pelan dulu udah nyaman, baru direspon. Gitu. Jadi netral dulu, baru direspon. Gitu sih. Ini latihan kesadaran basic tuh kan. Iya. Yang sebenarnya jadi perjuangan. Karena banyak orang yang tidak merasa punya tubuh gitu. Karena sibuk. Jadi bahkan kita kemana itu
kayak tubuhnya nggak dibawa karena ya itu tadi, ya saya mau ke sana, ya taunya ke tujuan. Tapi prosesnya melupakan bahwa Tubuhnya kakinya harus jalan. Nah, orang-orang yang overthinking itu lebih sering ya di pikiran ya, tidak membawa badannya untuk terlibat turut serta. Makanya kadang Padahal kan sepakat, resepnya adalah memperbanyak gerak badan. Ya. Supaya ini, makanya kan olahraga, nyepeda gitu ya. Karya juga. Banyak bersentuhan dengan bendanya kan. Tidak dengan perantara yang kita tidak sadari itu. Ya, jadi tahapannya biar rileks dulu gitu ya. Relax. Itu cara mendisiplinkan juga ya tubuh kita ya untuk melakukan Dan sesuatu. itu perjuangan sih sebenarnya. Dan di sini menyenangkan karena anginnya kan enak. Ya, Udara bahkan maksudnya, oh ini angin, terima kasih ya gitu. Okay. Saya malah jadi lebih hal-hal simpel tuh saya syukuri. Terus sore itu nanti jam 4 gitu, Golden cahayanya hour. bagus, golden hour gitu, melihat cahaya lewat daun-daun gitu yang aduh keren banget. Saya diem dulu, terus pasang headphone lagu yang saya suka, ya udah nikmati saat itu sama ngeteh. Gitu sih. Jadi ya apa ya, saya ngerasa kalau oke lah di luar lagi banyak hal terjadi dan itu tidak selaras, ya saya menyelaraskan diri saya dulu. Kalau saya selaras, Miko lihat juga seneng, dia juga berusaha happy, kan satu lingkungan juga nyaman. Ikut terpengaruh nanti ya. lama-lama meluas gitu sih sebenarnya. Cara merubah tuh ya dari kita sendiri gitu sih. Iya. Dan itu nggak bisa tuh kayak kita merubah dunia gitu. Gimana? Kalau tidak merubah diri sendiri. ya itu cara yang paling mungkin kita lakukan kan dengan mengubah diri kita sendiri dengan ngikutin ya. Perjalanan Indigo Rila sekarang berarti udah 25 tahun kan. Ya. Apa yang bisa dimaknai dengan perjalanan ini, Mas? Kan pasti ada fase-fase tertentu ya. Pertama tadi kisah klasik itu kan kayak jeder meteor yang kemudian muncul. Fase-fase yang dimaknai Mbak Santi sama Mas Miko. Kalau saya sih, saya merasa sekarang lebih bisa menerima hidup. Jadi karena dulu tuh saya terlalu memperjuangkan hidup instead of menerimanya. Oke. Jadi bawaannya kemerungsung, marah, tidak puas, kemudian apa ya? Hal-hal yang sifatnya kalau menurut saya itu cenderung destruktif. Itu merusak diri saya sendiri. Kalau merusak diri saya sendiri, saya nggak bisa berkarya. Makanya sekarang saya menerima aja hidup. Jadi semua dinikmati, ada angin disyukuri, ada apa ya? Ada kucing lewat disapa gitu. Itu justru memberi daya picu yang luar biasa untuk proses berkesenian saya. Jadi terimalah hidup apa adanya. Ya. Saat kita menerima, kita nggak kayak nggak punya ekspektasi yang berlebihan, nggak ada ambisi gitu ya. Karena kita lebih menikmati saat itu. Lebih menikmati, terus happy lah. Iya. Itu tuh ternyata attract gitu. Ya. Kita bukan chasing, tapi attract. Attract ya. Jadi vibrasi yang saat kita happy itu kan mendatangkan keajaiban lah ya, anggap saja gitu. Jadi ya misal sebuah karya dibikin dengan sukacita, orang lain bisa membacanya dan ikut senang, itu kan sudah ada keterhubungan gitu, koneksi ya. Kayak gitu. Ya itu sih kita percaya yang kayak gitu-gitu ya. Vibrasi yang positif akan meng-attract vibrasi positif yang lain. Gitu. Itu benar sih. Kalau di tulis-menulis juga gitu. Tulisan yang dibuat dengan hati itu akan kena hati yang lain. Ya, Itu mungkin karya juga. Iya. Merinding. Itu makanya logonya di Girilas tuh love kan. Okay. Terus wajahnya juga kayak wajah tersenyum gitu. Tersenyum, cuman kan ada taringnya satu. Ya. Jadi kayak wayang gitu. Cakil gitu. Lucu. Iya. Ya, gitu, kesadaran itu sejak kapan muncul bah menerima hidup? Sebelumnya kan kayak memberontak, tidak terima. Selama 25 tahun ini kan prosesnya kok akhirnya menuju ke situ. Iya, setelah istirahat tadi itu. 2018 itu. Setelah 10 tahunan ya itu ya. Kebetulan setelah itu kan pandemi kan ya. Faktor itu juga ya. Setelah pandemi kita kan punya waktu yang sangat panjang untuk mengevaluasi diri itu. Selama ini kita melakukan apa sih? Dampaknya itu apa? Dan ternyata delalah kok
pada saat itu kita bikin murakabi juga yang core-nya bukan hanya kami karena tapi dengan mengajak banyak pihak. Lebih holistik tadi ya. Terus fungsi murakabi ini juga sendiri untuk kemaslahatan banyak orang gitu. Enggak cuma buat kami sendiri gitu. Jadi ya itu akhirnya kemudian mengerucut ke penerimaan hidup tadi. Dan sebenarnya justru saat kita terjun ke masyarakat gitu ya, kita tahu bahwa biasanya kan kita yang mendesain, mendirect untuk aku pengen kayak gini, tapi ternyata nggak bisa jadi. Jadi apa yang kita rencanakan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan. Aku nggak butuh kayak gitu, itu kayaknya baik, tapi bukan kebutuhan kami. Bukan kebutuhan kami. Jadi kita yang harus lebih banyak mendengar, benar-benar memahami kebutuhannya apa lah. Kita berawal dari situ, bukan seolah-olah kita paham. Paling tahu ya. Paling tahu. Nah, sebenarnya proyek-proyek murakabi itu cari masalah. Ya menemukan kan? Bukan langsung, ini mesti bagus, jadi langsung gitu. bagus gini. Kalau misal satu warung gitu ya, satu warung itu kita ngumpulin dari vendor satu Jogja, itu mungkin warungnya pepak. Tapi karena kita milih minggir dan radiusnya harusnya berapa kilo dari situ, ya kenyataannya cuman itu gitu misal. Terus kita harus ngapain dari yang ini? Itu pemetaan masalah sesungguhnya. Jadi ya tidak bisa dianggap langsung bagus enggak. Ini perjalanan dan penemuan juga gitu. Ini lab bersama gitu. Makanya murakabi ini benar-benar prosesnya seperti lambat karena memang benar-benar dinikmati dan dari situ kita belajar banyak. Gitu. Jadi kita nggak mau buru-buru misalnya terus mau bikin warung yang ke 100 gitu. Terus ya. Dan saya percaya juga sih, jalan tercepat menuju keberhasilan itu jalan terlambat. Jalan tercepat menuju keberhasilan jalan terlambat. Ya, bisa jadi orang merasa, dan ini kan sering kejadian juga bahwa sesuatu yang cepat itu juga akhirnya isi kami juga. Iya, isi kami. Kayak kalau seni misalnya NFT waktu itu kan, wah kayak apa tapi sekarang kita nggak mendengar lagi. Ya kalau itu kami ngerasainnya gini, kami terus terang dari awal udah nggak tertarik sih sama NFT gitu. Karena sebentar ini driven by apa, ego, atau ini ada permainan apa gitu. Ya jadi lebih kritis ya ngelihat. Akhirnya kita mundur dulu deh, ngamatin dulu gitu. Kayak gitu-gitu perlu sih untuk ini apa gitu. Healthy distance. Jadi nggak serta-merta kayak kita ngikut crowd gitu ya. Karena kan harus ada yang kita perlu skeptis lah, perlu mencurigai juga gitu. Tapi perlu menyadari nafas dulu. Ini direspon kayak apa? Ini perlu nggak direspon bahkan kan sampai segitu kan? Bahkan gitu. Tapi murakabi yang di Minggir itu proyek warung itu kan, yang sama Mbak Asri, betul. sama Agradaya itu ya. Jadi setelah beberapa kali di Arjok kita ngerasa ini kan di Arjok itu kan proyek percontohan aja, idealnya seperti ini, lalu disambut sama Dika sama Asri untuk udah bikin di sini gitu kan, makanya kami support untuk ada di situ, lalu daily ini yang mengerjakan juga Asri gitu yang kurasi produknya apa segala macam. Jadi kami ya support beberapa aja, tapi yang jadi garda depannya Asri gitu. Ya, dengan Agradaya itu ya. Ya banyak dinamika karena ya memang itu tadi kita kayak dari sisi jangan pakai plastik, ternyata kenyataannya sulit. Sangat sulit karena contohnya beras aja ntar kutuan. Belum lagi ternyata yang beli dari luar kota. Padahal kita pengennya seharusnya yang paling dekat aja, dia datang bawa wadah langsung pindah wadah gitu. Itu pun belum bisa. Gitu. Jadi kita saat itu apalagi saat pandemi ini solusi. Jadi yang beli itu dari jauh-jauh, terus mau tidak mau juga ke packingnya juga harus pakai plastik gitu. Nah kita terus mengupayakan gimana lah caranya supaya permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan. Makanya belanja masalah itu, cari masalah. Cari masalah. Kan 25 tahun perjalanan adalah akhirnya menerima hidup tadi ya, tidak berontak, tidak melawan. Nah 25 tahun ke depan membayangkan apa Mbak Santi sama Miko ya? Gak mau bayangin, santai aja. Santi aja bukan santai aja. Nah saya belajar dari tukang becak tuh dulu di dekat kampus Keraton tuh kan. Pak,
nyontulong diantar ke sini. Enggak Mbak, iki aku wis cukup iki dino, iki aku wis bar iki aku tak turu. Saat itu tuh saya masih, ini gimana kita harus Gimana berpikir 5 tahun ke depan gini. Ini mikirnya kayak gini kok, wah kita selalu mikir itu tuh kayak wah nggak mutu, makanya kita nggak maju gitu. Tapi sekarang saya paham dia sudah merasa cukup. Iya, ternyata tukang becaknya menikmati hidup, sementara kita enggak gitu. Nah, gitu loh. Jadi variabel masa depan apa itu kan ya udah kita mikir sekarang aja. Fondasinya sekarang ini. Saat ini, sekarang kita melakukan yang terbaik. Gitu ya, planning oke ya, tapi kita nggak harus kayak rigid, terpenjara juga sama itu, harus malah jadi kemrungsung pengen ini itu. Ternyata kan kadang jalannya bukan ke sana gitu. Jadi kita kan seolah-olah punya ilusi yang terbaik buat kita ini, ternyata enggak gitu. Kita dikasih yang lain. Iya. Ada pembuat jalan yang lebih jago memetakan buat dan kita harus bisa meliuk dong, maksudnya. Ya mengalir itu tadi kayak sungai. Itu yang pesan dari tukang becak tadi persis saya baru ingat. Mbak saya kan punya warung. Jadi dia warungnya saya buka jam 9 dan jam 3 harus tutup. Kenapa? Karena pagi. Kenapa nggak pagi? Karena pagi banyak nanya. Pagi biar yang warung yang lain laku. Nah, itu. Sore itu yang sore ada yang jualan. Iya, betul. Ketika Ramadan kenapa nggak buka pas Ramadan juga? Nggak itu nanti yang kelompok Ramadan yang jualan. Saya tadinya mikir awal itu holistik kan Mas? Iya, tapi saya awal ketika mikir ini kok jaga nggak maju-maju, tapi untuk Simba itu sesuatu yang membuat dia ya hidup tuh begini. Iya, itu holistik. Bener, tapi ini Simba memilih pener. Bener. Di atas bener itu ada pener kalau orang Jawa. Jadi empan papan gitu ya, tahu gitu. Itu kan berarti berpikir holistik Mas. Mikirin orang lain. Mikirin ini bukanya jam sekian, nggak fokus ke gimana nih kita naikin omset 5 tahun ke depan kita harus ngapain nih warung ini gitu, nggak gitu. Iya. Gitu. Dan itu ternyata yang hilang, kita dianggap kehilangan kejawaannya itu. Jawa bukan suku, tapi Jawa itu paham. Kita memahami jati diri, memahami segala sesuatu. Jadi kembali menjadi Jawa itu kembali paham sebenarnya. Dan esensi ini yang kayaknya direduksi jadi hanya kebudayaan dengan motif-motif dengan kesukuan gitu sih. Tapi sesungguhnya itu. Jadi paham. Ini kayaknya tantangan di Guru Les ke depan ini. Jadi tidak hanya menghadirkan hal-hal yang sifatnya visual, tetapi esensinya juga. Itu. Benar tapi pener, itu sesuatu yang beda sama sekali kan. Saya barunya soal benar dan pener. Benar tuh benar tapi kontekstual. Sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Nggak menang-menangan lah ya. Dan salah satu pengambilan keputusan pener itu compassion. Nah, ada pertimbangan itu gitu. Oke, aku bisa buka misal 24 jam, tapi kenapa enggak gitu. Gitu sih. Itu ada compassion-nya di situ, ada perasaan dengan yang lain tuh selaras tadi tuh. Tapi ruang ini Mbak, ini kan kemudian dilakukan beberapa perubahan ya. Meskipun tadi jati diri Pak Eko-nya masih ada. Itu bagian dari ngalir juga itu tadi ya. Kebutuhan yang berjalan. Dan ruang itu dibuka oleh Pak Eko juga kan? Iya. Jadi prinsip utamanya tetap kami pegang gitu. Nggak ditabrak. Jadi kita udah paham esensinya ini. Ya udah selebihnya tambahan-tambahan itu ya itu maksudnya menyesuaikan aja. Sesuai kebutuhan tapi tidak keluar dari pakemnya lah. Gitu. Yang tadi itu esensinya itu ya. Kalau sudah tahu, terus cara untuk merespon perubahannya kan menjadi punya fondasi ya, punya kekuatannya. Iya. Jadi yang saya rasakan misal di rumah yang ngontrak dulu, saya nggak bisa lihat sinar matahari langsung, nggak merasakan udara. Jadi kita nggak terkoneksi sama dunia luar. Lalu sering sumuk gitu di dalam. Padahal kalau saya keluar itu dingin, berarti salah kan? Nah begitu pindah sini itu saya bangun lebih pagi karena lihat sinar langsung, ngerasain angin, saya jarang sakit. Tadinya saya koleksi minyak angin banyak itu di tas. Jompo sejak sekarang malah enggak. Saya enggak gitu karena lebih ngerasa dan ini baunya udah air, bentar lagi hujan gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Kalau hawanya juga nggak nyaman, ini mungkin bisa sakit kalau nggak gini-gini. Kita udah tahu dari udara itu. Ya lebih bisa niteni karena kita. Nah niteni itu satu hal yang Jawa sekali itu. Iya betul. Niteni, nerimo tadi ya. Itu hal-hal yang tumbuh bersamaan
waktu ya. Jadi niteni itu jangan dibakukan, misal kalau melihat ini berarti ini gitu. Enggak. Itu beda karena sekarang kan ya variabelnya berbeda, hasilnya berbeda. Jadi ya kita mengamati sesuai dengan kondisi sekarang aja. Dan itu kayaknya lebih menenangkan juga ya buat Mas Miko, Mbak Santi untuk menghadapi situasi yang mungkin kacau balau gitu ya. Iya, iya. Ya sekarang gini, kami itu berapa kali juga mengalami isu-isu kayak, ntar lagi tuh seni rupa apalah gitu ya, maksudnya nggak rame atau apapun istilahnya gitu. Tapi sekarang kalau di Naler, kalau kita nggak berkarya, ada orang yang suka, terus karyanya mana? Nggak dulu, soalnya ini lagi nggak ramai. Ngapain? Maksudnya, saya selalu berpikir orang yang kaya itu ya kaya aja terus gitu loh. Yang suka ya suka aja terus, mau gimana caranya, mau ngoleksi juga mesti ada. Gitu. Saat dicari nggak siap itu ya terus ya nggak ada. Nggak ketemu tadi ya. Gitu. Jadi ya terus bergerak. Iya. Dan pergerakan itu tercermin sih dari beberapa 25 tahun ini kan geraknya juga kan menuju sesuatu yang kemudian ketemu nih, nerimo, niteni, pener. Ya sebenarnya kadang kita ngalami hal yang paradok kayak jadi seniman tuh bebas, terus apa-apa kehendak sendiri, tapi begitu berjalan kan kita harus dealing dengan banyak hal. Ketemu banyak orang untuk kita belajar. Akhirnya kita malah justru belajar untuk meluruhkan ego-ego itu dari situ. Orang bisa berpikir, seniman harus egonya ini supaya dia bisa. Enggak juga. Dan perjalanan 25 tahun itu nggak begitu ternyata gitu. Ya. Dan deal itu menjadi sesuatu yang dan saya kami merasa kita tuh dihidupi oleh jejaring kita gitu. Makanya kita juga harus open. Jadi kayak mau tanya apa ya, ayo sini saya kasih tahu ini tempatnya. Baca ini gini gitu karena kita ya. Ada yang tanya rumus-rumus chat, boleh ke sini. Kita open source. Iya. Karena itu juga kalau ditularkan kan akan membawa manfaat ya. Nggak perlu takut lah apa kreativitasnya di ini kan setiap orang lain-lain ya. Tangannya sendiri-sendiri pasti outputnya sendiri-sendiri. Pikirannya lain-lain. Itu Mas Miko, Mas Santi. 1 jam lebih kita keras tengah air ya, angin dan air tadi, cimpung ke cimpung ya. Saya baru tahu kenapa kok anak band koleksinya. Iya. Tapi di era itu emang anak band semua sih, anak seni itu. Satu-satunya, bukan satu-satunya, sedikit dari hiburan yang terbatas. Di KJ Pentahun itu kan seniman sekaligus vokalis band banyak banget besar itu. Di IKJ itu dari tahun 90-an munculnya. Naik, Club 80s, terus Upstairs, Rumah Sakit. Rumah Sakit. Dari Jogja tumbuh barengan. Bahkan dulu saya sempat berpikir bahwa dia itu jatah ininya ya, maksudnya mendapatkan pendapatnya itu dari bermusik. Begitu dia, udah aku nggak lagi nih, pokoknya nerusin yang ini aja gitu tuh udah yang kayaknya bener nggak ini gitu. Jadi kita harus memilih itu. Ada poin-poin di mana kita harus switch. Dan itu satu paket sama resiko. Iya. Dan fasenya menuntun ke situ sih ya. Dan saya akhirnya gini, coba kalau kamu masih ngeband ini nggak jadi, ini dikira nggak ada. Kemungkinan besar gitu sih. Lu main apa Mas Miko? Saya bass. Bass. Mbak Santi grupisnya ini. Keren band dan seni. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Wah.